Bosan kan sama main figur yang gitu-gitu aja pas dirakit? Saya sih tidak, soalnya saya punya Transformers yang bisa transform dan punya gimmick-gimmick lainnya yang gak kalah asiknya. Mau tahu seberapa asiknya? Kita intro dulu. Kalau bodak, selamat datang di channel Raidun 1 dan Legacy edisi Velocitron Speedia 500 Collection ini merupakan subline dari Legacy tahun pertama. Awalnya saya pesimis sekali dengan line Legacy ini, terutama dengan fakta bahwa line ini hanyalah downgrade dari line sebelumnya, terutama terkait gimmick combat. Tapi saya menemukan kesenangan saya sendiri di sini. Subline ini sendiri berfokus pada karakter-karakter dari berbagai universe yang berhubungan dengan balapan di planet Velocitron sesuai namanya. Terdapat manga singkat yang menceritakan tentang balapan di subline ini, yang sayangnya belum saya baca karena tidak ada translate English dan saya cuma taunya Dorayaki dalam bahasa Jepang. Dorayaki. Dari sekian banyaknya karakter yang ada, saya hanya memilih dua karakter yang sama-sama mania balap karena budget saya terbatas. Kalian pikir YouTube saya sudah di AdSense, ha? Bedanya Shadow Strip merupakan bagian dari kelompok Combiner Begal Decepticons yang sudah pasti serampangan dari universe G2. Sedangkan Override atau Nitro Convoy adalah ratu atau raja planet Velocitron dari universe dan animasi Transformer Cybertron atau Gyaraku Shifose. Ya tergantung kalian nonton versi Amerika atau Jepangnya yang lebih canon. Alasan saya membeli Shadow Strip selain untuk melengkapi part Combiner Menasor, Shadow Strip ini punya aplikasi chat yang lebih baik dibandingkan versi G1-nya yaitu Drag Strip. Terutama pada bannya, walaupun posisi ban belakang pada tangannya ganggu karena melewati batas lengannya. Mukanya juga perlu separasi warna lagi kayaknya. Kalau gini malah kelihatan lagi ngeblush abis lihat Crash coy. Sama kayak FL Facebook saya. Tapi secara keseluruhan penampilannya bahkan lebih preman dibandingkan versi animasinya, terutama dengan armor pundak yang mendominasi. Di sana memang diimprovisasi khas gimmick Legacy namun tanpa laini futuristik ala-ala Siege, yaitu karena mereka juga ingin figurnya selaras dengan estetika SS86. Paling tidak masih ada detail mesin pada torsonya yang bisa dilihat dan dengan bagian punggung yang clean. Tepos malah. Saya yakin banyak yang taunya figur Hasbro punya backpack. Serupa dengan Nitro, desainnya masih terbilang clean karena ngikutin estetika animenya, malah lebih ramping. Cuma jadinya makin kelihatan kayak cewek sih, yang mana sesuai dengan versi Amrik. Ada yang ngeluh pahanya terlalu ramping dan panjang, tapi emang estetika anim kayak gitu, cok. Tentu kemiripannya dengan Siege semakin jauh ditemukan, kecuali bagian seperti suspensinya jika itu masih masuk kategori ala-ala Siege. Detail lain masih bisa ditemukan kok, misalnya motif sayap yang menandakan kecepatan dengan cat emas yang gemilang. Catnya memang menjadi primadona yang membuatnya menjadi satu kelas di atas Shadow Strip, yaitu Voyager Class. Lihatlah paduan warna merah dan emasnya dengan plastik putih dan merah semi transparannya, belum lagi dengan sedikit warna biru yang seperti membentuk kalung pada dadanya dengan V-fin yang mengapit permata serupa pada kepalanya, jadi mirip anak haramnya Gundam sama Eureka 7. Punggungnya masih bisa dibilang bagus sih, apalagi karena bentuknya mirip jetpack yang bisa dipasangkan efek di bawahnya. Cuma kalau masih belum puas, kalian bisa melepas punggungnya dan mengeluarkan sepasang barrelnya untuk dipegang sebagai engine blaster, yang mana barrelnya lebih mirip missile menurut saya, dan kalau diperhatikan lebih dekat, ujungnya lebih mirip peletakan senjatanya, sayangnya tidak banyak ya. Hal tersebut juga merupakan salah satu downgrade dari line sebelumnya yang memiliki banyak port senjata dan efek. Selain itu, figur ini juga tidak memiliki pair seperti versi jadulnya untuk mengeluarkan barrelnya secara otomatis dengan memasukkan Cyber Planet Key, sistem power up yang ada di animenya. Blaster masih dapat dimasukkan Cyber Planet Key dari figur lain pada line yang sama, yang sayangnya juga tidak ada pada figur ini. Tapi ramainya detail, setidaknya sekelas anim pada blasternya dengan ukuran yang lebih besar dari kebanyakan aksesoris di kelasnya masih asik untuk dimainkan. Selain cat dan mungkin aksesorisnya ditekankan sebagai Voyager, Override juga memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan SS86 Hot Rod. Padahal Nitro memiliki bagian yang terlihat kopong, tidak seperti Hot Rod, tapi ternyata kuantitas plastiknya lebih banyak. Ya meskipun begitu, bagian kopongnya juga tidak terlalu terlihat, terutama karena ada di bagian belakang. Apa, kalian mau bandingin sama Blockis? Override gua masih lebih solid, bos! Oke, beralih ke Shadow Strip. Aksesorisnya jelas berbeda karena deluxe, tapi kedua pistol gravitasi dengan skopnya ini nggak kalah keren, terutama dengan cat biru mewahnya. 2-0 untuk Hasbro dan Blockis. Sayangnya tidak ada satupun dari kedua pistolnya yang dapat dipasangkan efek pada barrelnya. Ya, itulah downgrade dari line sebelumnya yang harusnya digantikan dengan senjata transparan seperti memiliki efeknya sendiri. Tapi tenang, masih ada detail pada kedua pistol ini untuk dinikmati, misalnya koneksi untuk menggabungkan keduanya menjadi satu pistol dengan barrel ganda. Unik? Tentu, tapi sayangnya opsi penempatan senjata lainnya hanya ada pada betis yang merupakan downgrade lainnya. Siapa juga yang peduli dengan nilai playability yang sudah sebanyak ini? Saya sudah cukup puas, paling nggak dibandingkan dengan pengalaman saya bermain Blockis yang minim gimmick. Tapi hey, Devinya boleh juga. Sebelum kita membicarakan gimmick utamanya yaitu transformasi, mari kita bahas artikulasinya. Shadow Strip sayangnya harus mengorbankan pergelangan tangannya, tapi jangan khawatir, Shadow Strip masih dapat diposekan tanpa terlihat kaku maupun letoy. Mirip dengan Cup sebelumnya, kompromi tersebut dibutuhkan agar Shadow Strip lebih solid, terutama sebagai bagian dari combiner. Nitro Convoy di sisi lain kurang lebih standar sebagai Voyager. No letoy, ada wrist swivel, waist swivel, dan poin artikulasi dinamis lainnya. Tidak ada yang spesial karena memang bukan spesialisnya. Baiklah, sekarang saatnya berubah. Transformasi Override sangat menyenangkan dilakukan. Bukan tipikal yang kompleks, tapi seru untuk diubah-ubah terus. Bagian tangannya sedikit menjebak mungkin dengan permainan sliding rail dan putaran bagian-bagiannya. Dimana Nitro Convoy dapat mengadaptasi transformasinya di anim secara 100%, Shadow Strip justru sebaliknya. Ya bedain aja lah source material Shadow Strip kekurangan step gitu. Tapi secara keseluruhan transformasinya tidak hanya masih faithful, tapi juga asik dilakukan dengan keunikannya sendiri. Sliding pada kaki, tangan, dan torso yang diputar terlihat simple tapi terasa asik. Lihat, dengan sebuah kesederhanaan bisa loh padahal menambah banyak keseruan.
Tidak seperti tentu kerja keras tidak mengkhianati hasil. Kedua mode mobil balap ini tampil secara unik. Memang terdapat part yang mirip dengan mode robot masing-masing, tetapi keduanya bekerja dengan baik di tiap mode yang dimiliki sesuai konsep source materialnya. Mulai dari Shadow Strip yang berubah menjadi mobil Tyrrell P34 dengan 2 pasang ban yang lebih kecil di depan, kaki yang menjadi spoiler dengan front wing yang tidak kalah besarnya, disertai torso yang berubah menjadi mesin mobil dan kepalanya yang kopong sebagai tempat duduk. Jadi bukan hanya karena karakternya yang nggak punya otaknya akurat dengan dunia nyata maupun media fiksinya. Detail-detail mobilnya yang ada sukses menutupi identitas robotnya, ya kecuali jika dilihat dari bawah, tapi siapa juga yang bakal merhatiin. Lalu di sampingnya terpampang dengan bangga tempo grab bendera emas yang merupakan upgrade dari versi G1-nya. Saya yang punya 6 ban tapi tidak ada satupun yang dipin, tapi masih lebih mulus jalannya dibandingkan Blockist Defender Vehicle. Senjatanya juga masih bisa melengkapi mode mobilnya, walaupun lagi-lagi opsinya terbatas. Belum lagi dengan gimmick combine yang dapat membuat Shadow Strip jadi Gojo, yang mana juga dapat dilakukan di mode robot. Lihat, tidak hanya estetik tapi juga menyenangkan, bukan? Lalu bagaimana dengan Override? Nitro berubah menjadi mobil balap Velocitronian yang ramping mengikuti bentuk mode robotnya. Sebagai kendaraan alien, Override memiliki keunikan berupa kepala yang berada di ruang kemudi yang membuat mode mobilnya memiliki antena. Sementara itu, punggungnya menjadi spoiler yang runcing dengan booster di belakangnya masih bisa dipasangkan efek dan diatur spoilernya. Lucunya, jika kalian melepas bagian belakangnya, Nitro Convoy ini justru lebih mirip truk pick up. Tidak sampai di situ opsinya, kalian juga masih bisa menambahkan senjata lain kalau mau. Namun sedikit disayangkan, lampu depannya tidak dicat. Untung saja masih disculpted dengan baik, begitu pula dengan banyaknya intake yang menghiasi bagian samping Nitro. Bagian bawahnya juga masih terbilang clean and clear, saya bisa jamin estetika ke semua sisi mode mobil ini. Namun berbeda dari Shadow Strip, kali ini mode mobilnya dipasangkan pin. Masih kurang hardcore, ban mobilnya bahkan dari plastik bening merah dengan velg mewahnya yang berwarna emas coy. Udah gitu dibuat bergerigi lagi, jadi saat dijalankan dapat menciptakan suara seperti mobil ngebut. Ya wajar aja jika Override masih lebih bagus dibandingkan Shadow Strip, kelasnya lebih tinggi sih. Tetapi kalian bisa mendapatkan keduanya di range harga 200 ribuan. Memang sedikit lebih mahal dibandingkan Blockist Classic Class, tapi dari pembelajaran hari ini kalian harusnya sudah lebih bijak dalam menentukan mana yang lebih bagus. Tidak ada salahnya mengoleksi Blockist, tapi terdapat kekurangan yang dimilikinya, yaitu esensi dari Transformers itu sendiri. Sebuah kesempatan yang tersia-siakan jika tidak ingin mencoba esensi itu sendiri. Pilihan ada di tangan kalian, apakah kalian ingin membuka pikiran kalian lebih luas untuk pengalaman tanpa batas, atau berpaku pada propaganda yang kalian yakini itu sendiri. Sampai di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next time.